atas sebuah bukit dalam sebuah hutan. Mereka sedang berbincang-bincang tentang harapan-harapan dan mimpi-mimpi mereka. Suatu hari nanti, saya mau menjadi sebuah peti yang dijadikan tempat penyimpanan harta karun. Sebab saya akan diukir oleh ukiran-ukiran yang rumit, sehingga setiap orang akan melihat kecantikan saya. Suatu hari nanti, saya akan menjadi kapal yang besar. Raja-raja dan para ratu akan berlayar ke seluruh dunia. Karena saya adalah pohon yang kuat, mereka akan merasa aman. Kalau saya tidak ingin ditebang. Saya ingin menjadi pohon yang tertinggi dan terbesar di hutan ini. Sehingga ketika orang-orang melihat saya, mereka akan melihat bahwa saya adalah pohon yang paling dekat dengan surga. Saya ingin mereka mengingat saya selama-lamanya. Menjadi kenyataan. Datanglah seorang penebang kayu ke hutan itu. Pohon ini besar, habis itu indah pula pohon ini. Kalau dipotong ini, bisa jadi tempat menyimpan yang barang-barang berharga ini. Mahal pula lagi ini nanti kalau dijual. Potong. Besar sekali pohon ini. Bisa bikin rumah pohon ini. Kalau nggak bikin kapal pun bisa pohon ini. Mahal ini nanti pohon. Tebang pohon ini, Bang. Mau ku bikin apa lah pohon ini? Ah, sudahlah. Biarin aja dulu di sini. Anakku harus kusekolahkan pula. Kayaknya pohon ini harus kutebang. Soalnya kalau dijual, uang juga ini. Ah, tebang aja lah.
Hari ini saya mendapatkan banyak kayu-kayu bagus. Kayu-kayu ini pasti sangat berharga kalau saya buat sesuatu. Kerjalah membuat pesanan untuk dijual pada semua langganan. Membuat peti, membuat perahu untuk dijual pada semua pembeli. Kerjalah, 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 kerjalah. Janganlah malaslah, nanti kamu jadi miskin. Pohon pertama dibawa pada tukang kayu. Ia dijadikan sebuah kotak tempat makanan hewan. Ia diletakkan di sebuah kandang, dipenuhi dengan jerami. Hal ini bukanlah seperti yang pohon tersebut doakan. Pohon kedua dipotong-potongnya menjadi sebuah kapal yang besar yang dapat membawa para raja berakhir. Pohon ketiga dipotong-potong dalam ukuran yang besar-besar, ditinggalkan begitu saja dalam kegelapan. Tahun demi tahun berlalu, pohon-pohon tersebut sudah lupa akan mimpi mereka. Suatu hari, ada sepasang pria, wanita datang ke kandang itu.
bahwa Engkau telah menjadikan aku tempat penyimpanan harta yang paling indah sepanjang zaman. Terima kasih ya Bapa. Pohon tersebut dapat merasakan betapa penting peristiwa tersebut. Ia telah menyimpan harta yang termulia sepanjang zaman. Tahun-tahun berikutnya, sekelompok orang berada dalam sebuah perahu memancing ikan, dibuat dari pohon yang kedua. Salah seorang dari mereka sedang kelelahan, artinya tertidur. Ketika mereka ada di tengah-tengah laut, terima kasih karena Kau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk mengangkut raja atas segala raja. Bapa, terima kasih. Ternyata Engkau telah berikan yang terbaik bagiku. Source of hope in Christ alone. Kali ini pohon tersebut menyadari bahwa ia telah membawa raja di atas segala raja dalam perahunya. Down the via dolorosa go the way of suffering. Like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road. I love His love for you and me.
Ya Bapa, aku sadar Engkau telah milikku menjadi pohon yang terdekat dengan surga karena Yesus telah disalibkan padaku. Terima kasih ya Bapa. There was the cross made for the Son of God at Calvary. Two pieces of rough timber on a hill. Through his hand and through his feet, he chose to die for you and me. Angels watch as he died for the lost. Though he could have walked away, he chose the cross. Though he could have walked away, he chose the cross. Ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah Tuhan memiliki rencana indah untukmu. Jika engkau percaya dan tetap setia padanya, Ia akan melimpahkan rahmat-rahmat terbesar atasmu. Ketika pohon mendapatkan apa yang mereka mohonkan, tapi tidak dengan cara seperti yang mereka bayangkan. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Kita hanya perlu tahu bahwa rancangannya bukanlah rancangan kita, dan jalannya bukanlah jalan kita. Dan yakinlah bahwa jalan-jalannya adalah selalu yang terbaik. Yesaya 58 ayat 8 sampai 55 ayat 8 sampai 13. Sebab rancanganmu bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserukan kepadanya. Sesungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon morat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebab tanda abadi yang tidak akan lenyap. When I started my journey in fresh childlike trust, I believed that the Lord's way was best. I would read in
can say